Halo guys, assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi dengan kami berdua, saya dan Opung Doli. Di video kali ini saya mau menghadiri undangan rapat apa Pak? DPRD. Apa? DPRD Pekanbaru. Mau menghadiri rapat DPRD Provinsi di Puntikayu, di daerah Puntikayu, Seranggi Pabrik, Riau. Tonton videonya sampai habis ya guys, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Terima kasih, let's go. Ini perjalanan menuju lapangan di tempat DPR. Perjalanan menuju rapat desa bersama Bapak Dewan. Nanti kita simak sama-sama seperti apa hasilnya. Pokoknya tonton sampai habis ya guys, jangan di skip-skip. Semoga hasilnya baik, aman, dan sukses. Inilah perumahan Kampung Seranggi Pabrik. Nah, ini rumah yang kebakar dulu nih guys, nih udah dibangun, keren Pak, keren Mbak. Nah, inilah tempatnya guys, ternyata dekat guys. Bukan di lapangan Pak, di rumah. Yang ingin sehingga dengan hati yang damai menerima Nih, udah sampai. aspirasi Inilah lokasinya. dari Mau kemana kalian? walaupun Iya, aku juga di rumah. punya kekuasaan itu Apa harus dibawa? karena masih Harus dibawa? ada pimpinan di atas Ayo buat konten. mereka Bapak Ibu. Ini lokasinya guys. Ini Tuhan kami mohon, bimbinglah silaturahmi ini, bimbinglah pertemuan ini, sehingga dari memulai acara yang pertama dan diakhiri nanti acara yang terakhir, kiranya bisa berjalan dengan baik. Terimalah doa kami melalui anakmu juru selamat dunia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Desa Ini guys, atau bapaknya minta yang dipoto. mewakili. Dalam hal ini kami berikan waktu. Begitu Sampai juga di sini acara udah dimulai. kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, begitu juga dengan kadus kita. Jadi walaupun kami sebagai wakilnya di sini, yaitu yang kita memberikan saran-saran, usul-usul yang mana keterlibatan usul maunya kita di tempat kita ini. Jangan kita malah meminta usul yang tidak berkepentingan, tetapi mintalah, suarakanlah apa yang perlu kita suarakan supaya Bapak Manohara pun bisa menyuarakan ke pemerintah sebagai penyambung suara kita ke tempat kami. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, kula nuwun. Monggo. Eneng, ora? Ada. Enengnya? Ayo. Kalau orang kita Melayu pantun lah di situ dah. Tapi hari ini belum saya persiapkan pula pantun. Yang saya hormati Kepala Desa Puntikayu, dalam hal ini hadir bersama kita Ketua RW Bapak Simanung Kadi beserta segenap jajaran pemerintahan desa yang hadir pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Puntikayu. Yang saya hormati tokoh masyarakat
pemuka adat, pemuka agama, pengetua-pengetua di berbagai komunitas. Bersama ini hadir kita di depan ini tokoh masyarakat dan Pak Situmorang yang sudah memimpin doa barusan ini. Demikian juga secara khusus Pak Tampu Bolon sebagai tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih atas sedianya memberikan tempat ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pertemuan kita. Puji dan rasa syukur sugiannya kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang indah ini kita dapat berhimpun bersama di halaman rumah yang telah tersedia ini, yaitu halaman rumah keluarga Bapak Tampu Bolon, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam sukacita. Kiranya pertemuan kita ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga hal-hal yang kita perbincangkan dan hasil daripada pertemuan kita ini membawa berkah bagi desa dan bagi masyarakat desa Puntikayu yang kita cintai ini. Amin. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak pembawa acara barusan, bahwa kami hadir di sini bukan lagi barang baru, ya, sudah berulang kali. Jadi harapan saya jangan jemuh-jemuh menengok wajah saya. Ya, Inang ya, Bapak Ibu. Ya, di mana bahwa 7 bulan yang lalu kami datang ke sini. Nah, oleh karena itu saya akan selalu datang bersilaturahmi. Karena memang begitulah. Kalau kita sudah buka ruang persahabatan, di mana bahwa pada setiap pemilihan umum anggota DPRD, saya melihat sebaran perolehan suara itu. Nah, oleh karena itu saya harus bertanggungjawabkan itu. Sekurang-kurangnya ya ungkapan rasa terima kasih itu melalui hubungan silaturahmi yang terus erat berjalan. Kemudian dalam hal pembangunan sepanjang merupakan kewenangan daripada kami sebagai anggota DPRD provinsi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyentuhkan itu kepada wilayah-wilayah, kepada desa yang menjadi sebaran pendukung ataupun yang mengutus kami ke DPRD provinsi itu. Itu menjadi prioritas. Sungguh pun secara ketatanegaraan adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Sengingi yang menjadi wilayah konstituen kami. Karena 2 kabupaten ini yang menjadi wilayah yaitu 14 kecamatan di Indragiri Hulu dan 15 kecamatan di Kuantan. Perencanaan belanja daripada perkiraan pendapatan, nah begitu, sehingga di warning, tunggu dulu, jelas dulu datang sumber-sumber pendapatan ini dari sumbernya. Nah, jelas dulu datang uang ini dari sumber-sumbernya, dimana bahwa sumber pendapatan kita ada dari pajak daerah yang dikelola, kalau pajak daerah itu ada di kabupaten kota, tetapi ada pajak dan non pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang disalurkan kepada daerah. Kalau pajak yang menjadi pajak kendaraan bermotor, demikian juga oleh Bapenda, demikian juga dengan pajak air permukaan langsung dikelola oleh Bapenda. Jadi akumulasi dari uang ini sekarang yang dikelola oleh BPKAD sepertinya masih belum meyakinkan untuk dilakukan pembangunan sebagaimana yang sudah terdaftar di dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA namanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kami sebagai dewan, tugas kami adalah tugas penganggaran, kemudian juga tugas legislasi membuat peraturan daerah, dan fungsi pengawasan itu kami laksanakan. Oleh karena keadaan keuangan daerah kita seperti itu, ya maka ya berdoalah kita kiranya lancar-lancar sumber-sumber penerimaan kita. Mohon Bapak sini aja kita supaya rapi.
di dalam ini. Iya, ini Dengan ibu-ibu, banyak tempat duduk, Bu. Kita Bapak terbiasakan Ibu sekalian. di dalam kamarnya, ya kan? Nah, jangan masuk menantu ke kamar mertua pula dan sebaliknya, ya kan? Kalau sudah disediakan di sini kamar orang tua, masuklah kamar mertua, masuk ke kamar masing-masing ya. Sini kita di kamar kita masing-masing, kamar bersama ya. Oke, monggo. Lagian supaya cantik karena dokumentasi ini juga nanti diperlihatkan juga di provinsi sana. Bagaimana sih itu Desa Putikayu itu? Nah, disiplin nggak masyarakatnya gitu kira-kira. Ya Bapak. Oke ya. Bersama. Dan jadi begitu terkait dengan pembangunan Bapak Ibu. Ya. Karena yang saya katakan tadi wilayah pembangunan itu tadi adalah sentuhan pembangunan ke desa kita ini juga. Nah, yang spesifik dari provinsi ke desa kita ini mungkin belum ada secara langsung, di mana bahwa sebelumnya kami sudah juga mengalokasikan anggaran ke rumah-rumah ibadah, tetapi karena kondisi keuangan tadi, maka kami tidak berani untuk mempertegas. Nah, oleh karena itu, ya kita berharap dan berdoa, ya kiranya ekonomi dunia semakin membaik, ekonomi nasional semakin membaik, tentu ekonomi daerah juga semakin membaik. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat semakin baik, supaya masyarakat semakin sejahtera juga. Begitulah Bapak Ibu ya. Jadi dalam arti apa yang saya katakan tadi, kami sudah alokasikan itu, tarik menarik itu sesuai dengan kepentingan itu, tugas itu saya lakukan. Karena saya dari wilayah daerah pemilihan ini, kemudian saya berada di pembangunan juga, sudah saya tarik itu 3,5 km itu rigid gitu. Dan gubernur pun sudah suarakan itu. Nah, tinggal adakah uang kita yang cukup untuk itu tahun ini? Tambah 1,5 km. Kalau 1,5 km itu sudah ada uangnya pasti. Karena itu dana bagi hasil sawit. Itu akhir tahun. Nah, tetapi yang 3,5 km, nah itu masih kami gesah itu kepada gubernur supaya segera dilaksanakan. Kalau lagi itu juga mulus, berarti 5 km jalan rigid dari Air Molek ke Simpang Cirenti akan bisa dilaksanakan. Saya rasa sudah sangat terasa itu untuk menjawab keadaan di lapangan saat ini. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga atas desakan DPRD kepada gubernur juga sudah melakukan komunikasi intensif dengan dunia usaha, yaitu untuk ikut berperan membangun jalan ini, jalan provinsi yang dilintasi oleh batu bara, kemudian kelapa sawit dan minyak sawit, demikian juga dengan logging, ya. Apakah logging sekarang sudah menjadi membuat jalan khusus, ya? Itu adalah bagian daripada permintaan ataupun pengarahan daripada gubernur itu, di mana bahwa sudah dikoordinasikan dan kami nanti akan memformalkan ini. Kami dalam waktu dekat Komisi 4 akan mengundang pemerintah daerah dan dunia usaha yang akan ikut andil dalam membangun jalan itu, yaitu dari link yang disampaikan oleh PUPR dari kantor camat Kelayang itu sampai dengan ke mulut tambang ini, sampai ke sini adalah tanggung jawab atau partisipasi daripada perusahaan pertambangan dan demikian juga dengan CPO itu untuk pemeliharaan jalan. Jadi bukan membangun, pemeliharaan, sehingga tetap dia fungsional, bisa digunakan. Nah, kemudian dari kantor camat sampai dengan ke tembilahan sana itu adalah tanggung jawab UPTD, Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Provinsi, untuk pemeliharaan. Kalau untuk membangun itu ada di Bina Marga, itu saya katakan tadi yang 5 km itu. Kemudian dari batas Cirenti ke Teluk Kuantan sana ada juga 1 km itu untuk APBD murni 2025 ini.
Nah, semoga keuangan daerah lancar-lancar saja sehingga program itu tidak menjadi program-program berikutnya lagi kepada tahun-tahun yang akan datang. Nah, begitulah Bapak Ibu terkait dengan pembangunan infrastruktur di daerah kita ini. Kemudian saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas PU dan UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas 4 wilayah Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Kalau wilayah 5 UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah wilayah kerjanya Kuantan Sengingi dan Kampar. Nah, jadi saya setelah selesai acara reses ini akan membawa UPTD untuk membuka jalan, yaitu jalan dari Simpang IPA. Simpang IPA itu namanya Lubukan di situ, ya, Simpang Lubukan di situ. Mulai dari situ tembus sampai ke daerah Lubuk Jambi sana. Mana yang belum terbangun jalannya, karena itu saya amati, saya suruh ke sana bahwa jalan itu selama ini masih dari jalan X HPH dulu, baru partisipasi masyarakat, belum pernah disentuh oleh provinsi, padahal namanya jalan provinsi. Nah, kalau jembatan itu sudah kita bangun 2023 yang lalu, itu yang di jembatan Beladangan, gitu ya. Dan oleh karena keuangan inilah yang menjadi faktor, yang menjadi masalah saat ini, saya sudah masukkan itu dalam perencanaan. Itu jembatan Sirusa, ada jembatan Sirusa masuk juga itu wilayah desa Pesajian, ya. Kalau katanya Indragiri Hulu, tapi Kuantan Sengingi membilang itu wilayah Kuantan Sengingi. Ada jembatan Sirusa di sana Bapak, panjang itu sudah betul-betul roboh. Nah, pada tahun 2024 yang lalu ada yang tenggelam orang di situ, orang dewasa, bapak-bapak, karena menyeberangi, dikira sungai itu kapan-kapan saja bisa dilewati, tahu-tahu terbawa arus, akhirnya hanyut, tenggelam. Nah, gitu. Nah, jadi begitulah terkait dengan pembangunan. Dalam waktu dekat saya akan membawa PUPR ke situ survei dan akan membuka jalan itu, dilebarkan kiri kanan sebagaimana badan jalan provinsi. Baru selanjutnya nanti akan kita infrastruktur menjadi bagian daripada pembangunan yang secara berkelanjutan dari pemerintah provinsi. Nah, begitu Bapak Ibu terkait dengan infrastruktur. Pak Adelus. Nah, kemudian sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi, sejalan juga dengan infrastruktur itu, bahwa DPRD Provinsi sekarang sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan berhubungan di Provinsi ini, ya, dimana bahwa saya adalah ketua pansus, dan ada Pitupulu adalah ketua pansus dari rancangan peraturan penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Riau. Jadi yang menjadi ruang lingkupnya adalah, ya, jalan ataupun perhubungan, ya, perhubungan darat, perhubungan perairan, ya, dan perhubungan udara. Itulah yang menjadi ruang lingkupnya daripada rancangan peraturan daerah. Hal yang melandasi atau semangat munculnya ini adalah oleh karena kondisi jalan yang ada di wilayah Peranap ini juga sekitarnya, dan jalan provinsi, termasuk mulai dari Mulut Tambang ini sampai dengan mulai dari Simpang Mulut Tambang ini, jalan provinsi, ya, sampai dengan ke daerah Indragiri Hilir sana, ke Pelabuhan. Dan demikian juga di daerah yang lain, di daerah Bengkalis, ya,
kemudian daerah Rokan Hilir, Rokan Hulu merupakan lintasan daripada jalan-jalan perkebunan, kemudian HTI itu merupakan jalan-jalan yang keadaan yang tidak baik-baik saja hingga pada saat ini. Nah, oleh karena itu, di dalam rancangan peraturan daerah ini pertama sekali bahwa diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah untuk mengadakan sampai dengan memasang portal. Nah, portal itu pembatasan itu sudah tindakan. Jadi sekarang ini di jembatan Kuala Cinapu sana sudah dipasang portal itu oleh dinas PUPR untuk dengan alasan bahwa jembatan itu terbatas untuk angkutan yang dimension overloading seperti batubara ini, sehingga sekarang batubara tidak melalui itu lagi. Nah, silakan cari jalan sendiri, kira-kira begitu, ya kan? Kemudian juga bahwa pemerintah daerah juga diberi kewenangan, ya, untuk mengkoordinasikan kepada dunia usaha bahwa perusahaan itu dibolehkan membuka jalan khusus. Nah, jalan khusus seperti jalan RAPP yang ada dari Sako, ya, Plantasi Gigi sana sampai dengan ke Kerinci, itu jalan khusus. Ya, jadi direncanakan akan dibangun jalan khusus dari Urut Tambang Peranap ini nanti melintasi terus itu sampai ke daerah Rakit Kuning dan tembusnya nanti di Pangkalan Kasai terus sampai dengan Kuala Cinapu sana kepada pelabuhan. Nah itu, jadi itu akan dilakukan perencanaan. Kemudian juga nanti ada tahapan-tahapan yang akan ditempuh di sana. Dan juga bahwa di dalam rancangan peraturan daerah ini juga sudah dimasukkan perencanaan perkereta apian, di mana saya tanya secara langsung kepada Kepala Dinas ESDM Energi Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau dan juga ke Kementerian Minerba, ya, Mineral dan Batuan di Jakarta. Kami tanya berapa lama kira-kira dan berapa banyak lagi potensi batu bara yang ada di Riau, termasuk di Indragiri Hulu dan Indragiri dan Plantasi Gigi, ya. Jadi orang Jakarta dan orang SDM provinsi membilang bahwa daerah kita ini sekitar 50 tahun lagi masih tetap produksi batu bara. Bayangkan ya, selama 50 tahun ke depan masih ada potensi batu bara di sini. Nah, oleh karena itu, maka kita minta itu kepada pemerintah pusat agar dibangun kereta api, ya, sekurang-kurangnya untuk menjadi angkutan barang-barang yang berat ini dari mulut tambang ke pelabuhan, misalkan dari mulut tambang dari pabrik kelapa sawit sampai dengan ke pelabuhan, kan itu juga terus dia hilir mudik, nggak ada rute lain. Ya, jadi tidak merusak jalan umum seperti jalan raya ini. Nah, itu diantaranya. Nah, memang kewenangan perkeretaapian adalah kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi kita sudah menyediakan di sini wadahnya. Nah, kalau untuk perhubungan udara itu kewenangan kita adalah sebatas di wilayah bandara itu. Di daerah kita ada bandara Japura. Kalau di Pekanbaru ada bandara SSK 2, Sultan Syarif Qasim 2. Di Indragiri Hilir juga ada bandara. Di Dumai ada bandara, dan di Rokan Hulu pun ada bandara di sana. Walaupun saat ini tidak diaktifkan, tetapi merupakan hal yang diatur di dalam rancangan peraturan daerah. Demikian juga dengan di perairan ada Roro, ya, pelabuhan, ya, pelabuhan perantara di sana itu juga diatur di dalam ini, dan tentunya menjadi sumber-sumber daripada penerimaan daerah. Nah, begitulah Bapak Ibu, ya, terkait dengan rancangan peraturan daerah. Karena ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui, ya, sekurang-kurangnya
masyarakat mengetahui perkembangan ke depan. Karena peraturan ini dibuat adalah mengatur keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang. Di mana bahwa ini menjadi kewajiban anggota DPRD untuk mensosialisasikan, karena barang ini istilah hukumnya masih ius constituendum, dalam arti hukum yang direncanakan. Kalau hukum yang direncanakan masih wilayah daripada DPRD. Tetapi ketika ini nanti sudah disahkan dan kemudian diundangkan menjadi peraturan daerah, ini menjadi wilayah pemerintah daerah mensosialisasikan sebelum dilaksanakan yang disebut dengan ius constitutum. Nah begitu Bapak Ibu, karena kalau sudah diundangkan, dilaksanakan dan telah tersosialisasi sebelumnya, maka tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menyangkal hal itu. Dan sebelum kami finalisasi nanti rancangan peraturan daerah ini, kami dari Pansus akan mengundang perusahaan-perusahaan besar ya sebagai pengguna jasa, ya sebagai pengguna jasa, termasuklah itu angkutan-angkutan itu yang dilihat dan perusahaan. Kemudian perusahaan-perusahaan besar yang pengguna jasa, yang tadi penyedia jasa, yang ini pengguna jasa seperti pertambangan, pabrik kelapa sawit, itu adalah pengguna jasa. Demikian juga dengan asosiasi profesi. Ada asosiasi profesi di bidang seperti kopdar, ya kan? Nah, kemudian demikian juga dengan angkutan umum. Nah, selain daripada tadi saya berbicara baru angkutan baru. Nah, bahwa Riau ini di dalam rancangan peraturan daerah ini akan mengadopsi bagaimana hal yang telah dilakukan di Jakarta dengan di Jawa Barat, ya, dimana bahwa di Jakarta itu terkoneksi angkutan umum itu, dimana ketika sudah keluar dari kereta api, ya, paling jauh dari kereta api itu sudah ada di sana halte, ya kan, paling jauh 500 meter. Nah 500 meter kita itu di Jakarta sudah kami nyatakan itu, ya. Dan karena pemerintah daerah DKI mengatakan begitu, kami buktikan itu dari stasiun persinggahan, ya, kemudian masuk kepada stasiun titik awal, kita itu paling jauh 500 meter sudah menentukannya. Jadi tinggal pilihan bagi masyarakat, apakah ketika sudah turun di terminal, ya kan, atau turun daripada bus ataupun daripada kereta api. Nah, kita dari kereta api mau naik ke bus, atau bus mau naik ke kereta api, atau dari bus ke bus yang lain. Jadi kalau bus ke bus itu tetap aja di dalam itu, ya. Ini paling jauh 500 meter. Nah, ini disebut aglomerasi transportasi. Nah, jadi aglomerasi transportasi ini menjadi satu kepentingan, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu menjadi satu kepentingan. Ketika datang ibu dari Bekasi, katakanlah dari Jakarta, ya, dari Jakarta pergi ke Bogor, itu ongkos bus di sana hanya Rp3.000. Padahal berapa puluh kilometer. Datang dari Tangerang juga, ya, karena ini Jabodetabek, Tangerang. Dari Tangerang itu pergi ibu ke Bekasi, begitu jauh itu. Ongkos bus itu hanya Rp3.000. Ketika pergi dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Bekasi, naik kereta api, ongkosnya hanya 3.500. Nah begitu. Bahkan bus itu, ya, saya sudah pernah alami itu. Apakah sekarang masih seperti itu aturannya, ya? Sekarang dengan adanya elektronik ini lebih mudah terpantau. Begitu masuk, kita naik bus di Jakarta itu, nah, mau keliling kita pergi ke Bekasi, masih tetap juga di dalam ruang terminal ini, di ruang bus ini, sampai Bekasi, turun lagi, tetap kita di dalam bus, pergi lagi nanti ke Tangerang, pergi lagi ke Bogor, hanya Rp3.000 ini kita pegang cukup. Nah begitulah kira-kira. Nah sekarang apakah sudah terpantau, terdeteksi atau bagaimana, nggak tahu saya. Jadi artinya jauh dekat seperti ini. Inilah yang mau kita adopsi di Riau, yaitu aglomerasi transportasi di Pekan Sikawan namanya, yaitu Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Jadi nantinya dalam perencanaan ini di 4 kota yang saya sampaikan itu, kota di kabupaten itu, ya, kota besarnya,
itu akan menjadi satu nafas transportasi umum. Nah, akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ketika akan ada pergi ke Bangkinang, kemudian ada pergi ke Pelalawan, ke Kerinci, dari Pekanbaru, akan sama ongkosnya dari Simpang 3 ke Sukajadi. Dengan dari sesepuh sekalian, masuk kepada sesi dialogis. Saya sarankan kepada pembawa acara. Ya, kita sudah mendengarkan panjang lebar mengenai komisi. Bapak Manahara sekarang berada di Komisi 4, menangani bidang pembangunan yang ada di daerah provinsi, utamanya Provinsi Riau dan khususnya untuk dapil beliau Indragiri Kuansing. Nah, untuk itu kita lanjut lagi ke sesi dialog acara kita yang kelima. Dalam acara sesi dialog ini, Bapak Ibu, nanti kalau mengajukan aspirasi ataupun pertanyaan, Bapak-bapak sekalian diharapkan bisa sebelum memberikan aspirasi tadi, mohon diperkenalkan nama dan alamatnya agar aspirasi kita itu tadi jelas adanya. Jadi untuk itu, untuk Bapak Ibu sekalian, pada waktu ini kita buka melanjutkan acara kita sesi dialog. Jadi untuk yang tahap pertama ini kita berikan 3 pertanyaan dulu, Pak, ya. Iya, kita berikan 3 pertanyaan, selanjutnya nanti akan dijawab oleh beliau. Kalau memang beliau bisa memaparkan aspirasi kita tadi, untuk kita dapat mengerti seperti apa yang kita pertanyakan tadi. Kiranya hanya itu, dan sesi dialog ini kita buka. Untuk yang pertama kami berikan waktu untuk memberikan aspirasi tadi. Ya. Jadi mohon Amang pengeras suara ini. Iya. Baik, terima kasih pada protokol yang telah memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi, perkenalkan, nama saya John Marpaung, berasal dari Dusun 6, Serangkai Pabrik. Jadi, terima kasih kepada Bapak Manahara Rapitupulu yang telah yang selalu setia kepada kami masyarakat Serangkai, khususnya masyarakat Dusun 456 Serangkai Pabrik ini. Jadi kami, Pak, sangat bangga dengan pimpinan Bapak selaku wakil kami di provinsi. Jadi kami doakan supaya Bapak kedepannya diberikan kesehatan dan panjang umur, dan supaya bisa lagi kami kedepannya bisa mengadukan nasib kami selaku Bapak, perpanjangan tangan dari kami ke depannya. Jadi tadi Bapak telah memaparkan masalah pembangunan jalan yang akan dibangun ke depan ini. Jadi kami, Pak, sangat bangga dengan kinerja dan kepedulian Bapak terhadap daerah khususnya Indragiri ini, Pak. Jadi kami sangat mengapresiasi program-program Bapak yang telah dilaksanakan bersama Bapak Bupati. Jadi sedikit, Pak, mungkin sesi tanya jawab saya ini agak lari dari apa konteks dari apa Bapak tadi, tapi saya rasa Bapak bisa nanti memaparkan pada kami, Pak. Masalahnya, Pak, ini masalah sekarang lagi viral, itu masalah di Torojaya, itu masalah tersangkut dengan masalah hutan lindung itu, Pak. Jadi kami pun sama juga, Pak, di sini status kami masih dibilang dalam kawasan gitu, Pak. Jadi mohon kepada Bapak, Pak, kiranya
sebenarnya di mana kami ke depannya, Pak? Apa kami senasib juga dengan kejadian yang telah berlangsung sekarang gitu, Pak? Jadi kami berharap gitu, tolong beri arahan ke kami, Pak. Mana kami ke depannya ini gitu, Pak. Jadi tolong Bapak kasih aspirasi kepada kami selaku Bapak perpanjangan tangan kami. Jadi mungkin itu Pak, masalah yang pertama itu masalah itulah Pak, masalah hutan lindung itu. Jadi tolong Pak arahkan kepada Bapak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ishak Panjaitan, tinggal di Seragi Pabrik. Kami masyarakat Seragi Pabrik, Sungai Godang, sekitarnya sama seperti apa yang dikeluhkan sama Bapak Joel Marpau, di mana-mana saja sudah viral memang masalah tanah kawasan yang kita lihat di medsos. Kami Pak sangat risau dalam hal ini. Tapi untungnya Bapak datang ke sini reses yang mungkin semua aspirasi kami bisa kami sampaikan sama Bapak sehingga nanti bisa jadi perpanjangan tangan untuk pemerintah yang berkenan atau berkompeten dalam menyikapi permohonan kami. Pak Manahara selaku anggota DPR provinsi yang kami cintai dan yang kami unjuk melalui pemilihan umum atau caleg putaran yang lalu, Bapak adalah yang kami unggulkan di daerah ini. Mohon kebijakan Bapak, mohon pengertian Bapak untuk menjelaskan kepada kami masyarakat Seragi Pabrik yang ada di sini, yang khususnya yang datang untuk menyambut kedatangan Bapak. Pak, sesudah kami lihat di media massa ataupun di medsos yang beredar yang dikatakan hutan lindung atau hutan TNTN. Kami tidak tahu Pak, kawasan yang kami huni ini apakah salah satunya TNTN ataupun hutan lindung. Sehingga untuk kedepannya nanti kami khawatir seperti yang kami dengarkan di media massa, untuk yang tinggal di kawasan hanya diberikan tempo 3 bulan. Andaikan itu terjadi nantinya Pak sama kami, apa yang kami perbuat? Apa yang kami perbuat Pak? Sementara harapan dan tumpuan kami sudah termasuk di Seragi Pabrik ini. Hudun ataupun saring-saring nenek mama kami pun sudah kami jual dari kampung untuk bertahan hidup di Seragi Pabrik ini Pak. Kiranya Bapak bisa menjelaskan sehingga nanti kami bisa bersiap atau bisa menyikapi apa yang akan kami perbuat kelak untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Bapak, mohon kiranya pengertian Bapak dan penjelasan Bapak kami dengarkan dari Seragi Pabrik. Satu orang lagi ya. Siapa yang ingin bertanya? Dari kami ibu dulu, kamu ibu. Oh, dari Bapak Simbolo. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Riau, Bapak Manahara Nabi Sulu, dan juga perangkat desa. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Tri Menandar Pak Simbulun. Saya tinggal di Seragi Pabrik Pak. Jadi gini Pak, kalau saya lihat ini kan sosialisasi rancangan peraturan daerah Pak. Peraturan daerah artinya apa?
artinya kan ada aturan daerah yang harus kita patuhi. Dan di sini kalau kita lihat sama seperti yang disampaikan tadi, kita di daerah Serangge Pabrik sampai dengan Sungai Kudang ini kalau dibilang, kalau kita bisa lihat dari peta, ini masih termasuk kawasan hutan produksi. Nah, kawasan hutan produksi. Dan sebenarnya kalau dilihat dari apanya Pak, ini sebenarnya kalau pemerintah mau bisa dilakukan pelepasan, kecuali ini hutan lindung. Kalau hutan lindung sebagai penyangga buffer. Tapi kalau hutan produksi sebenarnya bisa Pak. Jadi sebenarnya di sini kami mohon petunjuk lah Pak dari Bapak, bagaimana prosedurnya, bagaimana langkah-langkah yang harus kami lakukan sehingga kami bisa bebas dan tidak menjadi beban. Karena bukan apa Pak, dengan kejadian di Torujaya itu saya rasa banyak nggak bisa tidur Pak ya, banyak nggak bisa tidur. Dan kemudian saya baca juga Pak, ini kemarin saya baca berita itu di daerah Berau, Kalimantan Timur, itu hutan produksi pun dipalang sama PKH gitu. Satgas PKH. Jadi sebenarnya kalau memang fokusnya ke hutan lindung ya mungkin kita masih bisa lah. Tapi itu pun kami mohon pada Bapak untuk bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa pelepasan Pak. Karena banyak sebenarnya kerugian kita di sini kalau ini tidak lepas Pak. Yang pertama yang paling penting sebenarnya kalau dilihat Pak, kalau kita masih dalam kawasan hutan, kita juga menerima bantuan pemerintah sulit Pak. Apalagi kalau kita lihat bantuan PSR, kita selama ini sawit kita jual itu kena potongan Pak, potongan PSR pasti ada, pasti kena gitu. Artinya apa? PSR aja kalau nggak salah sekarang bantuan per hektar 60 juta untuk replanting. Artinya apa? Kalau kita lihat Pak, tanaman kita di sini, kalau produksinya itu sebenarnya kalau saya melihat sendiri Pak, kurang Pak, jauh. Tapi kalau bisa kita replanting dengan bibit yang bagus, dengan pola tanam yang bagus, saya rasa bisa meningkatkan produksi kita, bisa meningkatkan mata pencarian kita. Dan kalaupun pemerintah mengenakan pajak kepada kita dari tanah yang kita manfaatkan, itu tidak masalah sama kita Pak, tidak masalah. Sehingga ada timbal baliknya Pak. Kalau ini kan kalau kita bilang semacam kucing-kucingan jadinya, kucing-kucingan. Kita itu yang kita tidak mau. Jadi bagaimana ini bisa jelas statusnya dan kita pun bisa menerima bantuan dari pemerintah dan juga kita kerjasama dengan PT seputar kita untuk penjualan buah pun bisa Pak, bisa. Tapi karena sekarang ini saya rasa untuk daerah Serangge Pabrik dengan Sungai Kudang ini sebenarnya nggak bisa masuk ke PT Pak, karena di dalam kawasan hutan gitu. Jadi ya kalau kita kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita kucing-kucingan di sini Pak. Jadi itu yang saya mohon, minta tolong Pak kepada siapa kami harus mengadu. Mungkin kalau Bapak kan Komisi 4 tidak menangani ini. Kalau kita lihat tadi menangani infrastruktur jalan dan pembangunan. Dan mungkin kepada siapa kami harus menyampaikan ini, apakah bagaimana buat tim atau gimana, kita siap Pak dari sini untuk menunjukkan data-datanya. Karena sebenarnya dulu juga sudah ada yang berangkat katanya ke Jakarta untuk menyampaikan ini, tapi sampai sekarang tidak tahu kejelasannya sampai mana Pak. Demikian kami sampaikan Pak, terima kasih. Iya, tadi kita udah janji 3 pertanyaan. Ini udah ada 3 pertanyaan. Ini dulu yang bisa kita tampung, dan waktu dan tempat kita persilahkan kepada yang kita hormati Bapak beliau Pak Manahara Nabi Tukul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja dari Abangga Joel Marpau, yaitu mohon penjelasan terkait PKH, penertiban kawasan hutan saat ini yang sedang viral, ya, seperti di Kabupaten Pelalawan, di Torujaya. Substansinya sama saya lihat ini. Kemudian dari Abang Panjaitan minta DPRD menjelaskan tentang PKH juga dari tadi, penertiban kawasan hutan, dan kami minta DPRD ikut menyuarakan kepada pemerintah tentang keberadaan masyarakat existing saat ini, dalam arti keberadaan masyarakat yang real saat ini.
dan dari Abang Rio Simbulun terkait hutan produksi yang dikuasai oleh masyarakat, diusahai oleh masyarakat di desa ini agar dapat dilegalisasi. Kira-kira gitu apa di sini. Jadi baiklah, memang itulah faktanya saat ini. Kalau kita pada awalnya, ya, masa-masa yang lalu udah pernah juga saya bersosialisasi di sini bahwa sebagaimana turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, di mana bahwa di sana tentang penyelenggaraan kehutanan sampai dengan ada di sana istilahnya apa itu namanya, keterlanjuran, ya. Kalau kata-kata keterlanjuran itu artinya kan sudah pemaafan untuk ditata ulang menjadi lebih baik, kan itu istilahnya kan. Ibarat nakal, udah terlanjur nakal itu lah, kamu bla 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 jadi baiklah, terus seterusnya kan gitu. Nah, jadi karena itu maka ada di sana poin-poinnya. Nah, kalau perusahaan itu misalnya ada kategorinya yang bisa masuk di kategori keterlanjuran, yang membayar denda dan seterusnya, administratif sifatnya. Masyarakat juga ya ada sifatnya administratif, tetapi setelah itu tadi diampuni keterlanjuran itu, maka untuk ke depan tentu akan menjadi jalan hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu pada Perda dan sudah kita ketuk palu itu, yaitu Perda, Peraturan Daerah Penyelenggaraan tentang penyelenggaraan kehutanan di wilayah KPH. Nah, itu saya sudah bersosialisasi dan sudah kita adakan itu menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau yang esensinya adalah lebih pada perhutanan sosial memang itu. Tetapi perhutanan sosial pun itu sebagai solusinya kemarin adalah dalam arti ya karena situasi sudah seperti ini, sudah sawit semua, namun dalam pemetaannya masih ataupun perizinannya perhutanan sosial bukan berarti menjadi langsung mereplanting ini menjadi tanaman kehutanan, tidak. Pada saat itu diteruskan dulu, kemudian ya kita lihat ketika ini masih ada 15 tahun lagi, 15 tahun yang akan datang kan akan tinjau lagi, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang di era pemerintahan saat ini bahwa secara nyata kita lihat, dan kami juga melalui media massa, karena pemerintah provinsi tidak dilibatkan langsung. PKH ini langsung dari pemerintah pusat, yang personilnya bisa Bapak lihat di situ, ada dari Kejaksaan Agung, ya kan, ada dari yang pimpinannya itu, koordinatornya itu adalah Menhan, Menteri Pertahanan. Dilibatkan di situ Panglima juga, ya kan, Panglima TNI, Kapolri. Nah, sampai turun ke bawah tidak melibatkan pemerintah daerah. Nah, jadi yang mau kami katakan di sini terkait dengan ini bahwa fakta di lapangan seperti yang sudah dilakukan di daerah hampir di semua, Pak. Karena daerah Rokan Hulu juga, Rokan Hilir, ya, Bengkalis dilakukan seperti itu. Tapi di Pelalawan ini, di TNTN itu lebih ekstrim di situ karena sampai berbicara tentang relokasi. Nah, dan ada batasan waktunya yang disebutkan itu. Dan kemudian di Indragiri Hulu ini itu terkait dengan perusahaan baru, ya, yang jelas itu yaitu PT Duta Palma Group itu yang sudah bergeser menjadi PT Agrinas. Nah, kalau saya menyampaikan di sini karena kita ini bernegara, ya kan, saya yakin bahwa sebagaimana cita-cita negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Jadi cita-cita negara kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, begitu. Nah, di mana bahwa negara itu adalah dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah lah eksekutifnya, pelaksananya. Jadi kalau kita bilang negara, ya nggak ada negara itu yang datang ke sini. Siapa negaranya? Negara itu adalah pemerintah, kan begitu. Jadi pemerintah itulah yang melakukan kesejahteraan itu kepada masyarakat, yang mitranya ada di sana legislatif ataupun DPR pusat dan DPR RI dan DPRD. Nah, saya ingin menyampaikan begini, karena ini sampai dengan keadaan yang Bapak lihat saat ini,
kita amati ada pematokan, kan begitu ya, oleh PKH, penertiban kawasan hutan, dan itu langsung perintah Inpres, instruksi Presiden nomor 5 tahun 2025, gitu ya, bulan Januari ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi karena ini perintah langsung seperti ini, Pak Presiden itu kan mengatur seluruh Indonesia ini, kan begitu kan? Jadi kenyataannya seperti ini. Ya kami harapkan masyarakat juga dapat merefleksikan, ya kan? Merefleksikan ungkapan-ungkapan yang kurang pas di hatinya itu, misalnya, ya kan? Melihat keadaan seperti itu dan mendengar informasi di daerah lain sana itu, nah kiranya bisa juga ini menyampaikan ini kepada pemerintah, tidak secara langsung, juga bisa melalui media sosial. Dengan catatan adalah objektif. Objektif artinya sesuai dengan konteksnya. Apa yang Bapak rasakan, apa yang ingin Bapak sampaikan sesuai dengan konteks bernegara. Dan kemudian juga disampaikan dengan tatanan yang santun. Kan walaupun kita kecewa untuk meminta sesuatu, kan ada kata-kata yang bisa kita pilih dengan kata-kata yang santun. Kan gitu Pak ya? Jangan kata-kata yang menghujat. Apalagi namanya ya mencaci maki, itu tidak baik dan itu tidak memberikan solusi. Karena Pak Presiden itu saya yakin butuh juga masukan. Beliau kan nggak jalan ke semua daerah ini, menerima masukan dari para pembantunya. Pembantunya itu ada menteri, ada stafnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu adalah suatu hal yang memungkinkan saat ini ketika media sosial ini juga ini menjadi media umum ini, fasilitas umum. Makanya siapa yang melakukan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saat ini melalui media sosial ini dapat dihukum, ya kan? Dapat dihukum, dapat dipidana. Kalau saya kalau seseorang menyampaikan berita bohong di situ, ya kan? Kan bisa dihukum. Kalau ada yang merasa dirugikan. Demikian juga kalau ada yang mencaci maki di sana, ya kan? Nah, ada orang yang merasa kehormatannya terganggu dan bisa juga menjadi masalah hukum. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi adalah suatu hal yang lumrah, ya kan? Di negara demokrasi, bahwa menyampaikan pendapat itu secara santun, secara objektif, ya kan? Apa yang menjadi dirasakan oleh masyarakat itu, fakta lapangan itu, yang mumpuni silakan sampaikan juga ke sana. Secara melalui itu tadi, apalagi anak-anak muda kan bisa ditanya salurannya. Kalau orang tua nggak pandai mengetik lagi, tetapi itu tadi rule-nya disampaikan objektif, disampaikan dengan santun dan terhormat, kan begitu ya? Dengan harapannya apa? Harapannya tentu sesuai dengan konteks bernegara, kan gitu Bapak Ibu kan? Nah, jangan dicaci-caci, udah caci maki di awal, di belakang juga nggak ada orang yang mendengar itu, jadi akhirnya saya kira ada yang datang, kan begitu ya? Jadi kita sampaikan secara objektif bahwa kita juga masyarakat kan ingin sejahtera. Ketika dengan secara alami masyarakat ini sudah bertransaksi lah katakan, ya kan? Nah, secara alami sudah datang ke sini dan mandiri tanpa dibiayai oleh negara seperti transmigrasi misalnya, kan begitu? Di mana bahwa saat ini Menteri Transmigrasi ada di kabinet Merah Putih ini. Dalam arti apa? Berarti akan ada biaya negara yang mentransmigrasikan penduduk, yang biayanya adalah negara. Nah, ketika sudah ada sekarang ini masyarakat yang menyebar secara alami, ya kenapa ini nggak difasilitasi? Misalnya, kalau itu yang Bapak suarakan itu masuk akal, logika, maka akan menjadi bahan bahasan dari pemerintah pusat. Kira-kira seperti itu pandangan saya, karena memang saya sudah beberapa kali di pemerintah sampai dengan Sekjen Menteri Kehutanan pernah saya bicara dulu ketika kami dalam hal pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Jadi sampai sidang pun di Jakarta itu tentang Duta Palma, ya, saya ikut dipanggil ke situ sebagai saksi. Ketika di Kabupaten Negeri Hulu tahun 2012 yang lalu, kami bentuk juga pansus tentang konflik masyarakat dengan PT
grup Duta Palma, anak-anak perusahaannya yang ada di dari Hulu pada saat itu. Jadi sampai persidangan itu beberapa kali saya ikut saksi di sana diundang itu, dipanggil namanya baru ke pengadilan itu. Jadi ikut saya dihadirkan sebagai saksi. Nah, jadi dalam hal ini yang mau saya sampaikan tadi, pernah saya sampaikan kepada Sekjen Menteri Kehutanan pada masa itu agar ya diberikan solusi kepada masyarakat. Kenapa? Ketika masyarakat itu secara alami ya udah datang seperti itu dan tanpa ada gesekan sosial, kan tidak ada gesekan sosial di masyarakat. Dalam arti bahwa lahan itu diperoleh dari si A, kemudian juga diketahui oleh pemerintah desa sampai dengan provinsi, pemerintah kabupaten juga dan provinsi memfasilitasi sampai dengan masuk listrik. Artinya kan berproses semua ini, ya kan? Dengan alami, dengan baik-baik saja tanpa ada gesekan sosial. Nah, kalau harapan saya kiranya ini menjadi dikelola oleh pemerintah lagi sesuai dengan konsep bernegara. Memang ada pernah ya secara implisit atau secara tersirat ada saya lihat pemahaman di Jakarta itu begini, bahwa negara kita ini, bangsa kita ini berdiri kan atas perjuangan leluhur kita. Kalau kita nggak lagi, mungkin kalau yang orang-orang tua adalah ikut orang tuanya mungkin, ya kan? Seperti saya, bapak saya masih veteran loh, veteran. Jadi saya sekolah masih dari hasil veteran, termasuk turun kepada ibu saya sebagai janda menerima veteran. Jadi saya sekolah sampai SMA itu ya masih hasil daripada pensiun janda veteran. Tapi karena bapak saya lahir tahun 1920, ya kan? Nah, kira-kira kalau usianya tadi, kalau 1945, kira-kira berapa usianya itu? Dan termasuk juga catatannya lagi dalam ada namanya dulu PRRI, ya kan? Di Sumatera ini kan pemberontakan revolusioner ya bagi Indonesia pada saat itu. Jadi artinya bahwa ayah saya adalah sebagai veteran. Yang mau saya sampaikan di sini bahwa secara tersirat tadi, secara eksplisit itu Jakarta itu melihat bahwa oleh karena negara ini berdiri atas perjuangan leluhur kita, orang tua kita, nenek moyang kita bersama, maka tanah dan air ini, ya kan, kiranya mencerminkan rasa keadilan sosial. Itu yang menjadi nafasnya. Jadi rasa keadilan sosial itu jangan sampai ada yang memiliki sampai 500.000 hektar, sementara ada yang tidak memiliki sama sekali. Kan ini tidak memberikan rasa keadilan sosial oleh karena berdirinya bangsa kita ini adalah perjuangan leluhur kita bersama. Kira-kira itu menjadi ruhnya, ya, awalnya itu. Nah, jadi oleh karena itu maka saya sampaikan juga ketika kalau saat ini kan kita dengar itu yang batasan 55 hektar, kira-kira seperti itu informasikan di PKH itu. Jadi kita beri juga ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa menurut identifikasi saya bahwa tanah itu memiliki fungsi baik itu kepada perorangan atau keluarga maupun kepada badan hukum. Yaitu sudah pernah saya sampaikan dulu. Pertama adalah sesuai dengan peruntukannya. Kalau ini tanah yang peruntukannya rumah, kalau itu tanah peruntukannya kebun, peruntukannya rumah ibadah, peruntukannya untuk kolam, peternakan dan sebagainya, itu sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, fungsi tanah itu apa sih untuk masyarakat dan juga untuk badan hukum? Ya, dapat dialihkan dalam arti bahasa kasarnya itu, karena itu sudah merupakan hak. Kalau itu sudah menjadi hak, ya dapat dijual dong. Itu bahasa kasarnya. Kalau PT itu kan dapat jual saham, ya kan? Namanya jual saham. Kalau misalnya PT ini, PT apa namanya nih? PT Indreplan ini, ketika tadi pemiliknya si A, kalau sudah dijual ini kepada si Z sahamnya 100%, tetap PT Indreplan, kan nggak ada lagi hak dia di situ, ya kan? Kalau sudah 100%, tetapi namanya jual saham, kan nggak harus kan? Bukan jual perusahaan namanya, nah, bukan jual tanah namanya, tapi jual saham, nggak harus. Tetapi pada esensinya, intinya itu, ketika si A memiliki tanah di sini 1 hektar 2 hektar, oleh karena ada kepentingannya, ya dijual dia kepada si X, ya kan? Artinya haknya udah beralih, kan sama saja tadi dengan itu. Nah, itu yang kedua, ya kan? Fungsinya ketiga apa?
ya dapat dijadikan jaminan. Betul kan? Perusahaan itu juga dapat dijadikan loh. Ini PT Indra Pln ini ketika dia ingin, walaupun ini sudah 100% adalah uang dia, ketika dia ingin membangun satu usaha yang lain misalnya di Kalimantan, dia bisa mengabulkan ini ke bank, ya kan? Dia minjam uang ke bank. Begitu juga dengan masyarakat, perorangan ataupun keluarga. Ketika dia memiliki tanah sebidang misalnya seperti Bapak ini, kalau ini sudah diberi legalitas oleh pemerintah tadi, sudah bisa menjadikan ini agunan ke bank ketika akan membuka misalnya usaha di Peranak atau di Pekanbaru. Oh, saya membuka usaha di Pekanbaru, apa itu? Saya lihat usaha di sana membuka restoran agak bagus juga di sana atau lain, ya kan? Nah, bisa menjadikan ini menjadi agunan atau jaminan. Sudah 3, ya kan? Yang terakhir apa fungsi tanah itu? Dapat diwariskan, betul kan? Tidak. Nah, perusahaan itu juga tadi, ketika pemilik perusahaan Indra Pln ini, apa namanya? Indra Pln ini adalah katakanlah si A atau si Badu, ya kan? Nah, kan si Badu ini gak selamanya lahir, hidupnya apa? Dia akan mewariskan itu nanti kepada anaknya. Menjadi siapa? Menjadi si Dul, ya kan? Nah, menjadi Dula. Dari Badu tadi turun kepada anaknya Dula. Nah, itu badan hukum. Nah, kalau perorangan bagaimana? Ya begitu juga. Ketika bapak sudah semakin tua ataupun lagi hidup juga bisa mewariskan itu kepada anak. Jadi itu yang saya katakan tadi. Maka terpikir saya, maka saya sampaikan kepada sekjen dulu, Pak, kalau dalam hal seperti itu, artinya begini, bahwa nyatanya jiwa kewirausahaan itu di masyarakat kita ini kan tinggi juga. Jadi tanpa dibangun, tanpa disupport dengan biaya, dengan nyatanya masyarakat kita itu ada yang bisa berwirausaha. Nah, kalau perusahaan itu yang sudah termanajemen dengan manajemen perusahaan yang sudah memiliki semua, ya kan, kriteria yang dimiliki ini, ya, kalau ini kan masih terbatas. Bagaimana kalau yang ini difasilitasi saja? Kan begitu. Artinya dilegalisasi, karena ketika tadi misalkan ada 500 hektar itu, ya kan, si A itu mampu dia secara begitu. Kalau ditinjau ini memungkinkan untuk dilegalisasi, diberikan menjadi hak itu, menjadi hak guna usaha secara berjangka, ya alangkah lebih baik. Kira-kira seperti itu kalau pandangan saya. Jadi kita sampaikan, karena itu saya katakan tadi, tanah ini kan kita bawa ke bawah tanah juga, ya kan? Nah, jadi tetap ini tanah itu di situ, tapi berubah-ubah pemiliknya tadi sesuai dengan yang saya katakan yang 4 tadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi ya kalau yang lebih daripada tadi yang ada di atas 25 hektar itu, 50 dan sebagainya itu, beri aja ini, nggak usah hak milik SAM, beri hak guna usaha. Hak guna kan bercangkang, dia 35 tahun, nah, dapat diperpanjang 30 tahun. Udah berapa tahun? Nah, ketika Bapak Amang Simbolon ini mengurusi itu, misalnya ada tanahnya di sana, katakanlah 70 hektar, dilegalisasi, diberi selengkap-lengkapnya perizinannya, ya kan, menjadi hak guna usaha. Diberi selama 35 tahun. Kemudian tambah dapat diperpanjang 30 tahun. Nah, habis itu nanti mungkin Amang ini kalau sudah dari sekarang ini 65 tahun, aku rasa sudah anaknya yang apa lagi di sana, ya kan? Nah, dan dapat lagi diperbaharui selama 30 tahun. Sekarang gitu. Jadi yang perusahaan-perusahaan hakim yang lama dulu itu 35 tahun dulu, setelah dia sudah diperpanjang 30 tahun, nah kemudian sudah mendekat dia kepada titik finishnya, sekarang ini dapat diperbaharui untuk 30 atau 35 tahun. Sudah berapa tahun tadi? Sudah 105 kan? Ya, 35 tambah 35 tambah 30 sudah 100 tahun kan? Tidak? Ya kalau yang akan datang nggak tahu lagi ya kita. Masa dibuat peraturan untuk yang akan datang? Sejauh itu kan? Kalau peraturan yang sekarang ini masih dapat lagi diperbaharui. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, ini yang kita sampaikan. Jadi sebagaimana Bapak katakan tadi, nah kenapa saya katakan monggo silakan disampaikan dengan cara sesuai dengan jalurnya, agar kami menindaklanjuti suara-suara dari masyarakat itu. Karena kami kan ada di pemerintahan, kami menyuarakan juga konsep yang tadi. Tapi kalau kami jadi kontra dengan pemerintah kan nggak bagus juga, dan tidak boleh, ada hierarki juga. Kan gitu Pak kan? Ada hierarki.
Nah, oleh karena itu, ketika keadaan di masyarakat itu disampaikan dengan sesuai dengan jadwalnya tadi, maka kami dapat mengelola ini menjadi sesuatu yang patut diperjuangkan, begitu loh Pak. Ketika ini masuk akal dan memungkinkan melalui regulasi, ya kenapa tidak kebijakan itu ada di Jakarta. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, ini langsung ini ketiga-tiganya karena substansinya seperti itu. Jadi itu yang saya katakan tadi, saya menyampaikan ini karena memang di negara kita ini negara demokrasi ada kebebasan menyampaikan pendapat, ya kan? Tetapi tetap dalam tatanannya. Nah itu saya sudah garis bawahi, nggak perlu saya ulang-ulang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Nah itulah pandangan saya terkait dengan ada 3 penyampaian pendapat ini, pertanyaan ini dan minta pendapat penjelasan ini. Saya rasa substansinya sama. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Masuk akal nggak yang saya sampaikan itu? Masuk akal. Jadi jangan, karena memang masih case-nya ada di sana, kasusnya di Toro kan, di Pelalawan. Nah, jadi yang saya sampaikan ini tidak ke kita ini, tapi pandangan saya ini kan bisa juga sampai di sana. Dan jauh-jauh hari saya disampaikan, jangan sampai sudah pada deadline mau eksekusi misalnya pada saat itu, sehingga terjadi dorong-dorongan apa segala macam. Tapi saya yakin bahwa karena masyarakat di sana sangat majemuk dari berbagai aspek, baik pengetahuan dan sebagainya, saya yakin mereka tahu apa yang akan disampaikan ke Jakarta. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah jelas Bapak Ibu ya? Sudah jelas? Ya, masih ada lagi terkait ini? Kalau masih ada silakanlah langsung kasih mic. Masih ada lagi? Kita hanya masak aja di rumah, ya kan? Ya, masak aja, merenung aja, memikirkan tanpa ada perbuatan nyata. Kan begitu kan, perbuatan nyata itu diantaranya kita menyuarakan itu, tapi sampai ke alamatnya dengan cara-cara yang benar. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Nah, oke lah. Masih ada lagi? Silakan. Ya, untuk sesi yang pertama 3 pertanyaan tadi, merasa puas nggak Pak? Terutama pada Pak Joel, Pak Isa, Pak Rio. Nah, kalau ada masih pertanyaan ataupun yang kurang jelas, kita bisa pertanyakan langsung selagi ada waktu. Nah, kalau enggak, ini kita tutup. Masih ada Pak, Bu? Dari ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Udah jelas? Iya. Jadi untuk acara kita hari ini, karena kita sudah masing-masing merasa puas, acara ini biar ditutup langsung dengan Pak Manahara Napitupulu. Baik, ya menutup nanti pembawa acara lah, tapi saya akan mengucapkan terima kasih. Kan itu Bapak Ibu ya. Jadi kali ini saya buat stylenya, gayanya beda. Oleh karena tidak bisa saya jangkau ya masyarakat keseluruhan di Desa Putih Kayu ini penduduknya banyak. Nah kita adakan hanya 2 titik saja. Kalau dulu saya kejar dari desa ini, kejarkan ke desa lain, putar panting kami di jalan. Nah, begitu kan? Nah, jadi oleh karena itu dalam 1 hari ini, karena memang agenda kami dalam 1 hari 2 titik acara ini, nah maka kita bikin di dusun yang berbeda. Jadi apa maksud saya di situ? Karena kerinduan saya tadi untuk bertemu, saya yang datang ke dusun 5 ini, ya kan? Nah jadi di sini dihimpunlah oleh panitia kecil tadi siapa-siapa orangnya. Kemudian saya akan datang nanti ke dusun 6, dusun 4 ya. Dusun 6 dan 4 di sana, saya akan bertemu dengan orang-orang di sana. Jadi karena dulu ada juga, oh kok kesini aja yang ke sana aja yang datang, ke kami tidak, seperti itu. Nanti saya akan minta informasi juga kepada panitia ataupun sahabat-sahabat saya di sini untuk yang akan datang, kemana yang mau kita datangi lagi. Kira-kira seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih atas antusias Bapak Ibu amanginan sekalian ya dalam penyampaian ini, dan lebih-lebih menyempatkan waktu yang hadir pada
waktu saat-saat yang produktif ini. Atas segalanya itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami mohon kiranya juga pemerintahan di Provinsi Riau kiranya selalu dibawa oleh masyarakatnya dalam doa. Demikian juga dengan kami yang melaksanakan tugas-tugas di dalam pemerintahan itu, oleh doa Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat dan bijaksana bagi kami, sehingga itu yang melandasi kami untuk mengaktualisasikan harapan-harapan masyarakat itu menjadi sebagaimana adanya sesuai dengan harapan itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Horas.